berjalan dalam kemenangan Tuhan, yaitu mewartakan, menyampaikan kabar-kabar juga, baik dalam pelayanan, baik dalam sekuler atau kegiatan yang lain. Saya pikir ini sama, dan ini pun satu. Nah, kita ambil dari Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kita ambil Hakim-Hakim 6 dari ayat 11 sampai 16. Kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kita baca pelan-pelan saja. Ayat 11, mulai ayat 11, 12, 13, 4 ayat. 6 ayat. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Opra. Kemudian Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian: Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Firman Tuhan ini sebenarnya menceritakan ketidakmampuan Gideon, kelemahan Gideon. Orang yang kecil, ya, kita seperti orang-orang biasa, dan Gideon pun tidak percaya diri. Bahkan dia berbantah-bantah dalam ayat per ayat. Dia lemah, dia tidak mampu, dia tidak kuat, dia paling kecil, semua lemah. Dan ini diingatkan akan Musa. Ketika Musa disuruh sebetulnya, aku tidak pandai bicara. Ketika Daud dalam kehidupan, dia seperti seorang yang tidak mampu berperang karena badannya kecil juga. Tetapi ada kuasa Tuhan di dalam setiap pekerjaan apa yang Tuhan beri kepada kita, setiap apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mampu, orang yang tidak kuat, yang tidak bisa berbuat apa-apa, dari pandangan manusia, ketika orang memilih Daud, tertawakan Daud. Seperti apa Daud? Dia tidak bisa berperang, dan kecil, tidak mampu, lemah. Dan Musa pun sama. Dia melakukan segala perkara ketika Tuhan yang sudah pilih. Pilihan Tuhan tidak pernah meleset. Ketika Tuhan melakukan atas kehidupan kita, tidak akan pernah meleset. Manusia melihat kakak-kakak Daud itu lebih besar,
ketika orang Manase di seperti Gideon ini, dia paling kecil dari kaumnya. Dia seolah-olah tidak ada kemampuan. Tuhan tidak pernah salah memilih Bu Ida, Bu Desi, Bu Ita, dan Anton dan semuanya ada di sini. Tuhan tidak pernah salah memilih. Lakukan. Nah, saya berbicara dalam hal ini adalah ketika berjalan dalam kemenangan Tuhan. Nah, dalam Hakim-Hakim tadi menceritakan tokoh seorang Gideon tadi, ketika mereka bekerja, mereka menuai, hasilnya selalu jalan, selalu dirampas. Orang Midian. Orang Midian ini adalah orang dari keturunan keturah. Keturunan-keturahnya adalah satu keturunan dengan Abraham, tapi dari mereka adalah orang bukan pilihan. Tetapi kita adalah orang pilihan. Tuhan selalu menjaga orang-orang pilihan, selalu dia perlengkapi orang-orang pilihan. Bahkan dia tidak pernah memikirkan, kita tidak pernah memikirkan yang akan terjadi seperti apa enggak. Tuhan sudah tahu. Gideon itu menang, Tuhan sudah tahu. Nah, bangsa Israel, karena semakin kuat orang Midian itu menghantam mereka, merampas, menjarah, bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan, dan disitulah dibangkit. Dia membangkitkan seorang pahlawan. Pahlawan yang dianggap manusia tidak mampu, pahlawan yang dianggap orang lemah, kecil. Tetapi Tuhan memilih tidak pernah salah. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan membangkitkan seorang namanya Gideon tadi. Nah, Tuhan pilih Gideon. Nah, kenapa Tuhan pilih Gideon? Orang-orang pilihan Tuhan ini adalah orang-orang hebat. Kalau manusia memilih pasti yang hebat, yang kaya, atau yang seperti badannya besar, ini mampu berperang. Tuhan nggak mudah seperti itu. Tuhan tidak akan melihat bentuk rupa fisik, bahkan kayak mesin tidak di situ. Tuhan dia menghendaki karena dia tahu apa yang dikehendaki. Misalnya yang dikehendaki dengan Ida, pasti Tuhan menangkan. Dikehendaki dengan kota, dengan Atan, Tuhan menangkan. Dengan Pak Heri, Tuhan menangkan juga. Tuhan beri kekuatan, Tuhan jaga. Nah, yang pertama, kenapa Tuhan pilih orang yang tidak mampu? Pasti orang, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Nah, dalam Ulangan 1 ayat 30, Ulangan 1 ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Bahwa kita tidak mungkin berperang tanpa Tuhan. Tidak mungkin kita melakukan aktivitas kita tanpa Tuhan. Pagi hari aktivitas kita bersamakan Tuhan. Bahwa kita orang lemah, mudah sakit, gampang sakit, badannya gampang sakit. Apalagi semakin berusia tambah, semakin gampang capek, gampang lelah. Usia semakin bertambah, bahkan segala apapun. Tidak usah takut. Kita adalah orang pilihan Tuhan, orang yang dimampukan Tuhan. Minta dengan segenap hati kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan Musa, seperti apa yang diharapkan Abraham, apa yang diharapkan Esther. Nah, terus yang kedua, Tuhan pasti pilih orang rajin. Nah, orang rajin ketika pilihannya adalah Gideon. Pilihannya Gideon. Gideon itu ketika di ayat 12, di ayat 11 itu, kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon terbantin di Efrat, kepunyaan Yoas yang orang Abiezer, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi
dia sedang beraktivitas, dia sedang melakukan pekerjaannya, kesehariannya bersama keluarganya, orang-orang Manase, orang-orang Israel. Pasti dia pilih orang yang Daud. Ketika dipilih Tuhan, dia berada di mana? Di pengembalaannya. Kehidupan Musa juga begitu. Dari yang bilang, semua orang yang terhimpit, semua orang yang tidak mampu, semua orang yang dianggap dia seorang yang rajin melakukan pekerjaan, Tuhan pilih, dan Tuhan akan tambahkan terus hal tersebut dalam kehidupan kita. Tidak peduli seperti apa kehidupan kita, kalau kita rajin, kita dekat, kita selalu. Nah, terus di ayat ini adalah di 2 Petrus 1 ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat. Dalam 2 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 8, sebab apabila itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuat giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita juga mencari pekerjaan, dan Gideon adalah orang yang juga takut kepada Tuhan. Pasti orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan buat dia berhasil, Tuhan buat dia beruntung. Nah, Tuhan selalu mencari orang yang rajin, karena juga mengatakan seorang wartawan, seorang pemberita, seorang penagar, pasti dia rajin mencari berita. Pasti dia akan ketinggalan. Tidak dapat menyampaikan berita, tidak bisa mengupdate berita kalau dia tidak rajin, kalau tidak bisa mencari kemana yang akan ada disampaikan, dan orang pun tidak akan tertarik kalau kita tidak update beritanya. Kemana pun kita menyampaikan bahwa yang terutama adalah bahwa kita dalam melayani kita, aktif dalam pekerjaan kita harus melayani Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Nah, dalam pekerjaan ini bahwa kerendahan hatian Gideon dalam bersaut-sautan dalam ayat tadi adalah malaikat Tuhan menampakkan kepadanya, menyertai engkau pahlawan yang datang berani. Merasa tidak gagah berani, merasa dia tidak mampu tadi. Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Seolah-olah dia tidak percaya kalau dia dipersiapkan Tuhan. Seolah-olah dia tidak sanggup. Tuhan tidak seperti itu, punya cara. Tuhan punya cara dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai kehendaknya dalam kehidupan kita. Dengan caranya kita akan dimenangkan. Dia memilih tadi video. Kita teruskan bacanya. Yang ajaib diceritakan nenek moyang kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam tentara orang Midian. Kalau melihat kehidupan Gideon ini, dia diberi Tuhan untuk meminta tanda. Yang pertama Gideonnya adalah dia meminta tanda. Dia minta tanda, Tuhan, jika Tuhan aku dipilih Tuhan, aku minta tanda. Dia ambil kulit. Dalam ayat lain, dia ambil kulit. Jika kulit ini di sekitar basah, berarti itu tanda juga. Tanda Tuhan pilih. Terus kedua,
jika karpet ini kering di sekitarnya basah, Tuhan bertegur. Kalau karpet ini basah, di sekitar karpet ini basah dan karpet ini kering, berarti kalau secara manusia ini basah, ikut terkena basah, berarti Tuhan tidak pilih. Dia melakukan dengan tanda seperti itu, dan tanda kulit juga dia jika di sekitar kulit ini juga ikut basah, berarti Tuhan tidak memilih. Ternyata dia melihat tanda itu. Setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan, aku minta tanda Tuhan. Jika aku mau dipilih, aku minta tanda dalam perjalanan. Jika aku jadi, aku minta tanda. Itu sering. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mengerjakan tanda-tanda yang ajaib. Amin. Bahkan tidak ada yang mustahil ketika Tuhan yang melakukan. Benar, Tuhan tetap buat itu di sekitar tikarnya, tikarnya tetap basah, di sekitar tikarnya basah, tapi tikarnya tidak basah. Seharusnya itu basah. Begitu pula kulit tadi, sekitar kulit tetap kering, tidak basah. Ayo, siapa? Dia percaya penyertaan Tuhan, dia percaya kehidupannya, dia dipilih Tuhan. Sediakanlah itu tadi pasukan 32.000 untuk ikut berperang, karena mereka berperang melawan orang Midian. Dipersiapkan oleh orang-orang Midian kita, persiapkan melawan orang Midian. Terus Tuhan kebanyakan 32.000, kebanyakan 32.000. Wah, ini 32.000 aja belum pasti mampu, belum pasti sanggup melawan orang-orang Midian yang kuat itu, yang gagah berani juga. Terus kata Gideon seperti apa? Oke, Gideon berseru, yang takut berperang silahkan pulang. 22.000 orang yang gugur, 22.000 orang yang takut berperang. Gideon melihat 10.000 pun kebanyakan dari Tuhan. Tuhan bilang 10.000 juga banyak. Ya ampun, 22.000 hilang, sisanya cuma 10.000. 10.000 pun disuruh sisanya nggak di sini. Wah, nggak mungkin lah menang katanya. Tapi kalau Tuhan sudah melakukan hal yang mustahil, keajaiban, kan Gideon tadi sempat berbantah. Mana cerita nenek moyang yang ajaib tadi? Mana? Sisa yang mencari lagi di orang itu. Nah, Tuhan suruh mereka ini, dan bilang kamu pilih. Ketika mereka suruh ini, mereka datang air, dari air. Hanya yang bersujud yang Tuhan mau, yang meminum dengan tangan. Ada yang datang waktu itu mungkin orang yang duduk-duduk datang masuk dalam air, kepalanya menyelam kayak gitu. Udah, nggak usah. Yang ada sisa 300. Kalau kita berpikir geleng-geleng kepala 300, mungkin yang orang Midian tadi 32.000 aja belum tentu menang. Kalau secara manusia tidak akan menang melawan orang yang seperti itu, nggak akan menang. 300 orang disuruh maju perang melawan orang ribuan, bahkan puluhan ribu orang Midian. Orang Midian pekerjaan dia menjarah, yang biasanya keras. Yang dilawan adalah petani, orang yang nggak mungkin. Tapi Tuhan, saya bilang Tuhan melakukan hal yang mungkin bagi dia, bagi kita tidak mungkin. Tapi Tuhan buat mungkin semua terjadi.
bahwa proses kita itu tidak ada yang tidak mungkin yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat proses-proses kehidupan kita adalah hal-hal yang ajaib. Saya boleh sakit, saya boleh jatuh, saya boleh tertimpa apapun, saya terguling-guling, masih Tuhan beri keajaiban. Apalagi hambanya Hari, Tuhan beri keajaiban. Apalagi saudara kita hambanya, Tuhan beri keajaiban. Ibu Desi pun sama, Tuhan beri keajaiban. Hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia, Tuhan beri. Apa aja yang Allah kasih, orang mati aja dibuka. Kita minta kuasa, Tuhan kasih kuasa, saat kita yakin. Nah, ketika saat itu orang Midian yang diajak diikutnya melawanlah mereka berperang. Tidak mungkin. Orang Manasye apa sih? Orang Israel apa sih? Orang Manasye kan orang yang kecil, tadi dibilang di ayat tadi di atas, orang tidak mampu. Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan kerjakan. Tadi di dalam Ulangan tadi, Tuhan yang berperang ya. Amin. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu lah yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukan bagimu. Bahwa penyertaan Tuhan itu berlaku di tadi itu untuk Musa, berlaku untuk Gideon, dan itu pun berlaku untuk kita. Ada amin? Amin. Bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu di luar akal, sanggup melakukannya. Nah, amin. Dalam hal ini Tuhan tadi yang nomor 2, Tuhan pilih orang yang rajin. Tuhan pilih orang yang rajin, disempurnakan lagi. Yang ketiganya adalah Tuhan memilih orang yang suka menyembah. Daniel suka menyembah. Lewat, gua singa lewat, keok singanya, sama Daniel mau dibakar, gak sanggup. Kenapa? Daniel sudah tahu 3 kali dia menyembah. Orang yang suka menyembah, orang yang dekat dengan Tuhan, selalu dalam pertolongan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dia selalu mencari. Ketika diuji, ketika si iblis mencoba, Tuhan mengangkat kita, mempromosikan kita, Tuhan mempersiapkan kita menjadi orang lebih kuat lagi. Bahwa Gideon, kenapa saya bilang Gideon ini begitu ceritanya? Saya banyak cerita ini, ayatnya menceritakan keutuhan secara ini global tentang Gideon. Karena apa? Dia menghancurkan Baal. Gideon menghancurkan Baal. Dia taat sama Tuhan. Dia menghancurkan Baal. Dia suka menyembah. Dia membangun mezbah Tuhan, menyembah bagi Tuhan, lebih intim kepada Tuhan. Itulah yang kita miliki Tuhan yang ketiga. Mengapa kehidupan kita memang harus menyembah Tuhan? Sampai ke surga pun kita tetap menyembah Tuhan. Tidak ada lagi yang berkorban. Hanya ada penyembahan saja. Datang ke Tuhan hanya latih mulai sekarang kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Jadilah kita penyembah yang benar.
penyembah yang benar. Dalam Yohanes 4 ayat 23. Saudara Anton untuk membaca dulu. Yohanes 4 ayat 23. Iya. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Kita selalu dimanapun kita berada, membawa kehidupan kita dalam pekerjaan keseharian kita selalu menyembah, memuji Tuhan. Sehari 3 kali, dan 7 kali ya sujud di hadapan ke arah Yerusalem. Begitu pula kita menjadi seorang penyembah yang benar, menjadi penyembah yang kuat dalam apapun, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Jangan lepas dari Tuhan. Amin. Karena pertolongan Tuhan itu meluputkan. Dia tahu. Sedikit saja kalau ada teman hamba Tuhan, kalau dia cerita kalau kita sudah keluar dari Tuhan, ini kita sudah terlepas dari perlindungan Tuhan. Kita selalu dalam perlindungan, berjalan dalam perlindungan Tuhan. Setiap hari bahwa kita diluputkan, dijaga, dipelihara, selalu dalam. Dia tahu yang mana yang dia cari, yang mana orang yang betul pasti dalam Tuhan. Nah, dalam yang ketiga adalah dia suka ibadah, cari penyembah. Kita adalah penyembah Tuhan yang benar. Kita adalah penyembah Tuhan. Nah, terus yang keempat, gak kompromi dengan dosa. Yang terakhirnya adalah gak kompromi dengan dosa. Apapun kehidupan kita, bahwa kita tidak pernah terlepas dari dosa. Carilah Tuhan setiap hari, bahwa kita adalah orang-orang lain baru. Kita adalah orang-orang yang sudah lain baru. Amin. Kalau kita sudah diingatkan dengan orang-orang lain baru, bahwa kita sudah bukan Kristen keturunan lagi, bahwa kita bukan Kristen lagi yang sudah bawaan sejak kecil, tetapi kita adalah orang-orang yang lain baru. Kita selalu diingatkan bahwa mulut kita berbicara, bahwa kehidupan kita, bahwa berkata-kata, menjaga. Nah, Gideon di sini dia taat sama Tuhan. Dia tak kompromi, bahwa dia melihat ada patung dewa Baal yang disembah orang-orang di sana. Jadi dia paling nggak suka. Dia tak kompromi dengan hal-hal perbuatan kekejian. Dia menghancurkan dewa Baal. Dia menghancurkan. Terus bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang begini. Kalau Baal yang dihancurkan itu, seharusnya dia bisa menolong dirinya sendiri. Kalau dia benar, di sini dia dihancurkan, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjaga diri. Ngapain kita menyembah yang tidak bisa menolong kita, yang tidak bisa menjaga kita? Kita sembah orang yang bisa menjaga kita. Kita sembah orang yang bisa menolong kita. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan kita, Yesus. Nah, dia menghancurkan, marah orang. Nah, saya banyak dalam hal ini ada cerita kehidupan Gideon. Ya, jadi kalau bicara bahwa dalam peperangan tadi dia menghancurkan Baal, dia terus mempersiapkan diri untuk berperang, disediakan
pasukan 32.000 kebanyakan, sisa 10.000 juga kebanyakan, sisa 300 orang lagi menyeleksi, Tuhan menyeleksi setiap orang yang dipilih. Banyak yang maju berperang, banyak yang mampu, dia mengatakan, tapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk ke depan, bahwa Tuhan mencari orang yang benar, penyembah dalam roh, penyembah yang benar, bahwa kita adalah, kenapa dia tadi datang dalam hal dia datang minum air aja, dia bersujud, sudah itu minum dengan yang itu yang nggak beres lah. Nah jadi Tuhan pilih, nggak kasih. Jadi Tuhan betul-betul mempunyai keajaiban dalam kehidupan. 300 orang gajah berperang, 300 kita dipersiapkan lebih kuat. 300 itu sebanding dengan satu melawan kurang lebih, kalau kita perhitungan 300, kalau dia 10.000, 300. Tapi luar biasa bahwa yang berperang itu bukan 300 orang itu, tapi 300 orang itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang penyembah Tuhan, orang-orang yang gila-gilaan sama Tuhan, yang memang seperti itu, bahwa Tuhan mau seperti itu menang, bukan karena kita kuat, tetapi karena di Ulangan tadi, karena Tuhan. Di Ulangan 1 ayat 30, karena Tuhan yang berperang, bukan kita yang berperang. Nah, dari keempat tadi adalah yang pertama, saya ulangi lagi, orang yang dipilih Tuhan itu adalah karena dia rendah hati, karena dia tidak mampu, dia tidak merasa mampu meminta seperti Daud atau apa, tapi Tuhan tetap pilih. Yang kedua, Tuhan pilih orang yang rajin, orang yang selalu merindukan Tuhan, orang yang selalu hatinya kepada Tuhan, rajin kepada Tuhan. Terus yang ketiga adalah dia mencari penyembah. Nah, yang keempat, dia nggak kompromi dengan dosa. Dimanapun kehidupannya dia nggak kompromi dengan dosa. Bahwa dosa juga kompromi dengan penyembahan berhala, penyembahan, dia nggak mau hancur. Akhirnya dia berperang. Nah, karena Tuhan yang berperang untuk dia, bukan 300 orang. Bahwa kita pun sama, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan, karena kita hanya berperang. Maka dari itu Tuhan buat apapun di luar pikiran kita, di luar pemahaman kita, di luar akal budi pekerti kita. Terus bahwa setelah mereka berperang, ketika datang orang Efraim dan ikut membantu, dan kalian memang orang Efraim itu orang yang besar, orang yang mampu, orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang berperang. Tuhan tolong mereka juga, Tuhan bawa mereka orang Efraim juga untuk membantu orang-orang Israel. Nah, dari hal ini adalah bahwa kita tidak boleh berkecil hati dalam segala apapun, karena kita punya Tuhan yang tolong kita. Ketidaksanggupan, ketidakmampuan kita membuat hidup kita semakin terpuruk dengan pikiran kita, semakin jatuh kita. Berpeganglah kepada Tuhan, minta sama Tuhan kehidupan kita, bahwa kita adalah mempunyai Tuhan yang ajaib. Kita dari zaman nenek moyang Tuhan kita sudah menciptakan yang ajaib, hal-hal yang ajaib. Dia sempat berbantah-bantahan dalam kitab tersebut. Dari kisah Gideon tersebut adalah bahwa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan tidak memandang kita kecil besar, tapi punya Tuhan tadi yang sempurna. Bahwa engkau jangan merasa nggak mampu, jangan engkau malas dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa yang ketiga, bahwa Tuhan mencari orang yang taat, orang yang nggak pernah kompromi dengan doa, yang Tuhan bawa penyembah kepada Tuhan, penyembah dalam Tuhan suka disembah, Tuhan suka
dipuji Tuhan, suka orang-orang yang datang kepadanya. Yang keempat adalah jangan pernah kompromi pada hal-hal dosa, pada penyembah-penyembah atau berhala lain. Mari jadikan saat ini adalah pewarna, walaupun saat ini masih kecil, Tuhan sambungkan. Pewarna Tuhan buat ke depan mempunyai rencana-rencana yang indah terhadap pewarna ke depan. Kita adalah orang-orang saat ini tidak dilihat orang, tetapi ke depan Tuhan punya rencana yang baik terhadap pewarna. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan doa untuk ucapan syukur firman Tuhan. Pendeta Heri musik.
firman-Mu yang hidup dan Roh Kudus menghidupkan firman itu. Bukan hanya sekadar bagi kami, tetapi bagi orang lain. Dan media pewarna juga berdampak bagi Kalimantan Tengah, bagi setiap kabupaten dan kota yang ada di Palangkaraya ini ya Bapak. Berdampak menjadi terang, menjadi teladan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kemenangan daripada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.